Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Dani Nur Taniawaro dari SI 12 dengan nomor BP 22101152610470. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem informasi. Oke, pertama-tama kita bahas satu-satu. Yang pertama itu informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membantu membuat keputusan bagi si pengguna. Menurut KBBI, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Lalu menurut Kurs dan Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Lalu menurut Delinggi, informasi atau keterangan adalah rangkaian perkataan, kalimat, gambar atau tanda tulisan yang mengandung pengertian tentang sebuah pikiran atau pengetahuan yang dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi informasi merupakan sebuah data yang sudah diolah yang mana berfungsi atau bermanfaat bagi si penerima informasi. Lalu, 1. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi yang pertama yaitu sistem. Sistem, hal yang terpikirkan pertama kali ketika kita mendapatkan kata sistem adalah struktur, tatanan, ataupun langkah prosedur, bisa dikatakan seperti itu. Lalu memiliki pengertian yaitu sekumpulan komponen yang saling bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Lalu dalam sebuah sistem tentu ada yang namanya input, yaitu masukan, lalu data tersebut diproses, dan hasil dari data yang sudah diproses tersebut akan menghasilkan output, itu hasil. Input, proses, dan output tersebut terdapat sebuah kontrol. Dalam penjalanan input, proses, dan output terdapat kontrol di dalamnya. Lalu lanjut di slide kedua. Kenapa sistem informasi? Yaitu karena secara garis besar ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Yang pertama, pengaruh globalisasi, yaitu memudarnya batasan yang ada pada suatu negara dalam segi persaingan industri, perdagangan, dan pendidikan. Lalu yang kedua, perubahan lingkungan bisnis, yaitu adanya hubungan kerjasama dalam suatu jenis usaha dengan usaha lain sehingga kompetitor maupun bersaing dengan diri usaha lain ataupun lingkungan sendiri. Lalu yang ketiga, perkembangan dunia industri, yaitu munculnya berbagai jenis usaha dan industri yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Lanjut di slide ketiga, manfaat dari sistem informasi. Yang pertama itu bagi perusahaan. Fungsi sistem informasi sendiri bagi perusahaan yaitu untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua bagi industri yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai industri lain untuk meningkatkan mutu pelayanan serta mendapatkan investor ya teman-teman. Lalu yang ketiga bagi perorangan, itu sebagai pembuat keputusan, jenis keputusan dan informasi yang diperlukan. Seperti contoh yaitu manajemen, jenis keputusannya menentukan harga jual produk. Lalu yang kedua menaikkan gaji karyawan. Tentu informasi yang diperlukan adalah biaya produksi dan biaya operasi perusahaan. Lalu yang keempat, kriteria dari informasi. Tentu sebelum kita mengenal lebih dalam lagi tentang informasi, kita terlebih dahulu harus tahu kriteria dari informasi tersebut. Untuk menciptakan sebuah informasi yang akurat harus berawal dari data yang akurat dan tepat. Yang disebut dengan informasi yang akurat adalah informasi yang tepat, lengkap, relevan, terpercaya, terverifikasi, mudah dipahami, dan mudah diperoleh, serta berdasarkan dengan fakta. 5. Profesi di bidang sistem informasi, yaitu ada sistem analis, yaitu orang yang bertugas menganalisa suatu sistem atau rancangan dari sistem. Yang kedua itu perancangan sistem. Bagian dalam perancangan suatu sistem biasanya bagian ini digabung dalam sistem analis. Yang ketiga itu programmer, itu orang yang mewujudkan rancangan dari analis ke dalam sebuah data pemrograman yang diaplikasikan ke komputer. Lalu ada juga admin database, dokumentasi, ahli jaringan, pemakai akhir, merupakan contoh profesi yang berada di sistem informasi. 6. Menciptakan keunggulan kompetitif. Agar bisa memenangkan persaingan dan merebut pasar harus memiliki keunggulan yang kompetitif. Menurut Mintzberg,
ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Satu, product differentiation, menciptakan produk yang langka atau baru, semacam melakukan inovasi. Dua, low cost production, memperkecil biaya produksi, namun memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Lalu yang ketujuh, pengaruh sistem informasi bagi perusahaan, yaitu pertama, mempercepat pembuatan keputusan, dua, menghalangi pesaing baru untuk memasuki pasar, yang ketiga, memungkinkan kerjasama dengan perusahaan lain bahkan dengan kompetitor, yang keempat, memungkinkan didapatkannya perusahaan virtual atau usaha lain di dalam sebuah usaha. Lalu yang kedelapan, pengetahuan yang diperlukan oleh seorang manajer yaitu tentang dasar sistem informasi, dua, teknologi informasi, pengembangan dari sebuah sistem informasi, aplikasi bisnis, dan tantangan di dalam manajemen. 9. Rangkaian sistem informasi. Terdapat 5 kelompok elemen dalam rangkaian sistem informasi. Jadi dalam sistem informasi tersebut terdapat rangkaian. Yang pertama itu business driver. Berbagai hal yang mempengaruhi proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, teknologi driver. Penyebab terjadinya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan suatu industri. Yang ketiga itu players, para pekerja atau orang yang bertugas dalam menjalankan informasi tersebut. Yang keempat, proses, berbagai metode atau tahapan untuk mendapatkan atau membangun dari informasi tersebut. Yang kelima, produk, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempercepat pembuatan keputusan. Lalu yang terakhir itu jenis-jenis informasi. Di sini dijelaskan bahwa jenis-jenis informasi itu ada 6, yaitu absolute information, merupakan pohonnya informasi, yaitu jenis informasi yang sudah disajikan dalam suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi ini sudah absolut, yang artinya mutlak, informasi tersebut sudah benar kebenarannya. Lalu substitutional information, jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini biasanya informasi ini kadang-kala digantikan dengan istilah komunikasi. Lalu yang ketiga, philosophic information, jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Lalu yang keempat itu subjective information, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia, yang mana kehadiran dari informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Jadi informasi ini akan muncul sesuai dengan apa yang dibuat oleh si pembuat informasi atau bagaimana si pembuat informasi tersebut ingin menampilkan informasi yang ingin ditampilkannya. Lalu yang selanjutnya itu objective information, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu. Lalu lanjut itu cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan selama penyampaian, saya mohon maaf. Lebih kurangnya, terima kasih. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.